Shalom saudaraku, pada saat ini kita akan mengikuti rangkuman pelajaran sekolah Sabat yang saat ini pelajaran ke-9 dengan judul Dalam Mazmur bagian 2. Perlu kita ketahui bahwa minggu lalu berbicara dalam Mazmur bagian pertama lebih umum menceritakan tentang Allah, karakternya, dan juga bagaimana Allah menolong umatnya di tengah-tengah penderitaan dunia ini. Pelajaran dalam Mazmur bagian 2 akan lebih spesifik mengenai bagaimana Allah menyertai umatnya di tengah-tengah dunia yang bergejolak. Untuk memahami pelajaran sekolah Sabat ini, saya membagi dalam 4 bagian. Yang pertama adalah Mazmur 46, Minggu dan hari Senin digabungkan, pengharapan dalam kesusahan. Kemudian Mazmur 47, kemenangan terakhir hari Selasa. Yang berikut Mazmur 75, akhir dari dosa hari Rabu. Dan yang terakhir Mazmur 67, tugas kita hari ini. Kita masuk pada bagian yang pertama, Minggu dan Senin. Yang perlu kita ketahui untuk memahami akan pelajaran Minggu dan hari Senin terbagi dari 3 bagian. Yang pertama, apa yang terjadi di bumi. Yang kedua, apa yang Allah lakukan. Dan yang ketiga, apa yang harus saya lakukan. Yang pertama adalah alam bergejolak, kejahatan manusia bertambah-tambah. Di dalam Matius 24, Lukas 21, dan juga Markus 13, menjelang kedatangan Yesus, nubuatan-nubuatan akan digenapi satu persatu. Kita akan melihat tanda-tanda alam, bencana alam, ya, gempa bumi, banjir, longsor, tsunami, dan bencana-bencana lainnya. Tak terlepas dari itu, kejahatan manusia bertambah-tambah, perang di mana-mana, negara melawan negara yang lain, banyak pertumpahan darah, banyak yang mati. Namun apa yang Allah lakukan untuk menanggapi hal ini? Allah melindungi, menolong, dan menguatkan umat-umat Tuhan yang sabar. Hancurkan bumi yang telah tercemar oleh dosa dan mengakhiri perang atau penderitaan umat. Terus apa yang kita harus lakukan untuk menanggapi kedua hal ini? Yang pertama, jangan takut, fokus pada pekerjaan Allah, usahakan karakter Yesus ada pada. Saat kita menghadapi kesesakan besar yang terakhir, satu-satunya tempat perlindungan adalah dalam Allah. Kita tidak dapat bergantung pada manusia. Testimonies for the Church, jilid 9, halaman 244. Kemenangan terakhir hari Selasa. Ada 2 cerita. Yang pertama, Iblis dan Ayub, kemudian Yesus dan Iblis. Bagaimana kedua cerita ini yang terdapat di dalam Ayub pasal 2 dan Matius 4 ayat 8 dan 9 menceritakan bagaimana Iblis mau menyatakan bahwa bumi ini adalah miliknya. Waktu dia mau mencobai Ayub dan waktu Iblis mau mencobai Yesus. Namun pada akhirnya sejarah dunia akan menunjukkan di akhir nubuatan atau akhir sejarah, Tuhan akan menunjukkan kuasanya bahwa siapa sebenarnya yang memiliki bumi ini. Kita boleh menghadapi badai kehidupan, namun jika kita tinggal dalam Kristus, kita akan in heavenly place, halaman 2. Jadi bumi ini telah tercemar oleh dosa dan setan berusaha untuk menjatuhkan umat-umat Tuhan yang setia agar tidak selamat. Tetapi kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita akan aman. Hari Rabu akhir dari dosa, Mazmur 75 dan Wahyu 14 mengenai meminum anggur dan darah. Ini menjelaskan tentang bagaimana bangsa Israel sebagai pokok anggur yang mencerminkan hubungan perjanjian antara Allah dan umatnya. Namun pokok anggur ini diinjak, dirusak, dan berdarah. Ini adalah gambaran penderitaan dan penganiayaan umat yang sisa. Kristus adalah pokok anggur sejati. Mereka yang tinggal di dalam Dia akan berbuah bagi kemuliaan Allah. Desire of Ages, halaman 175. Yang terakhir, tugas kita hari ini.
Di dalam Mazmur 67 ayat 3 sampai 7, tugas kita adalah mencerminkan kemuliaannya untuk kepentingan orang lain sehingga dunia dapat mengetahui dan mengenal Allah dan memuji nama Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tugas kita adalah membawa terang kebenaran ke dunia yang dalam kegelapan. Testimonies for the Church jilid 6 halaman 11. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, berlindung pada Allah di tengah guncangan dunia, mengandalkan pengharapan surgawi saat dunia goyah, menantikan kemenangan Kristus di penghakiman, mengalami penderitaan bersama Yesus demi kemuliaan kekal, dan yang terakhir, mengabarkan keselamatan kepada semua bangsa. Sebagai penutup, di dalam buku Education halaman 167, nyanyian Mazmur akan menjadi sumber penghiburan dan kekuatan saat dunia bergolak. Ini adalah senjata rohani yang disediakan Tuhan bagi umatnya. Kiranya pelajaran sekolah sahabat, rangkuman sekolah sahabat ini dapat buat kita mengerti, memahami, dan menghidupkan apa yang kita telah pelajari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.